kita berikan waktu kepada Pak Burmalis Ilyas, Eksekutif Director dari Minang Diaspora Network, yang bekerja siang malam ya, merekat-rekat semua jaringan orang Minang ini sedunia, yang nampaknya sudah mulai bergetar dan nampaknya sudah mau mengulurkan tangan, saling mau menjangkaukan diri, dan mudah-mudahan ini adalah kemaslahatan baik Indonesia maupun Sumatera Barat yang tidak henti-hentinya menjadi pilar utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami persilakan Pak Burmalis Ilyas. Ya, terima kasih Prof. Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global, sebuah jaringan perantau Minang berskala global, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Yarsi, kepada Prof. Jurnal Sudin, dan tentunya kepada Bapak Prof. Fazli Jalal selaku Rektor Yarsi dan juga pembina Minang Diaspora yang stamina luar biasa, memberikan pencerahan inspirasi kepada kita semua. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada semua narasumber yang mau berbagi waktu di hari libur ini. Harusnya mereka berlibur, tapi mau berbagi dengan kita, berbagi informasi, pengalaman, berbagi ide, berbagi kiat-kiat bagaimana menjadi seorang profesional dan tentunya CEO yang sukses untuk generasi muda milenial kita. Kita alhamdulillah ada Uda Arwin Rashid, beliau ini maha gurunya CEO Minang ini, maha gurunya. Beliau malang melintang di berbagai BUMN, perusahaan-perusahaan nasional, multinasional. Kemudian ada Uda Archandra Tahar, beliau ini juga CEO perusahaan minyak di Texas, Amerika Serikat, dan kemudian menjadi Wakil Menteri SDM dan sekarang menjadi Komisaris Utama di perusahaan gas negara. Ada Uda Honesti Basir yang paling sibuk saat ini di Bio Farma, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang farmasi. Kemudian ada Uda Iman Rahman, salah satu direktur di Pertamina, salah satu petinggi juga di Pertamina, dan ada Uda Syahrial Mukhtar, beliau pernah menjadi corporate secretary di Pertamina, sekarang menjadi direktur di perusahaan gas negara. Ada Uda Edwin Abdullah, tadinya Deputi Menteri SDM, sekarang jadi Wakil Dirut di Angkasa Pura. Ada Pak Sarian Tampo. Jadi ada juga yang di luar negeri yang kita undang dari berbagai benua. Ada dari Timur Tengah ada Pak Tampo, pernah bekerja di perusahaan gas Qatar dan Qatar Petroleum. Kemudian ada Bundo Kandung kita, Uni Korina, menjadi direktur di perusahaan di Bank Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI). Ada adik kita yang luar biasa, milenial yang luar biasa, berkiprah di perusahaan multinasional di Google, menjadi program manager di Google Asia Pasifik yang bermarkas di Singapura. Kemudian ada Uda Patra Azwar, beliau menjadi direktur keuangan di perusahaan Goodyear di Filipina dan untuk wilayah Taiwan juga. Kemudian ada Uda Nofri Latif di Sydney, Australia. Beliau malang melintang juga di perusahaan multinasional di Amazon, di Nokia dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ternyata bakat-bakat orang Minang ini tidak hanya di bidang entrepreneur bisnis, tapi juga di bidang profesional. Mereka juga sangat luar biasa dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kita bangga sekali, Prof, mereka menjadi pimpinan di berbagai perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan nasional, BUMN. Tentu ini tidak terlepas dari pendidikan yang sangat ditekankan oleh semua orang tua pada anak-anaknya. Karena seperti yang Prof. Fazli bilang bahwa salah satu sumber utama dari masyarakat Minang ini adalah SDM, human capital. Jadi tentu saja ini membawa hasil yang sangat luar biasa bagi masyarakat Minang dan yang kemudian menjadi sukses di berbagai sektor. Tujuan kita seperti yang Prof. Fazli Jalal ini bukan glorifikasi atau gaya-gayaan, tidak. Kita bagaimana mengambil kiat-kiat sukses dari tokoh-tokoh profesional kita ini menjadi inspirasi, motivasi, edukasi, dan tentu saja ini membuat generasi muda Minang belajar banyak dari mereka. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kiat-kiat tokoh-tokoh kita ini, bagaimana pendidikan menjadi sangat penting. Kemudian kita juga ada tokoh-tokoh yang di luar negeri. Nah, nanti kita bisa lihat perbedaan, bagaimana peluang dan tantangan serta kesulitan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh profesional ini, baik yang ada di dalam dan di luar negeri. Tentu juga kita harapkan
profesional yang ada di luar negeri berbagi dengan kita bagaimana kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi. Perbedaan bahasa, perbedaan hukum, perbedaan sistem politik, perbedaan agama, budaya, dan semacamnya. Jadi mudah-mudahan dengan webinar ini menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Dan insya Allah akan ada sisi-sisi berikutnya, Prof. Fazli, karena sangat banyak sekali profesional kita. Kalau kita tampilkan hari ini, tentu sangat tidak mungkin. Insya Allah di sisi-sisi berikutnya dengan topik-topik yang berbeda akan kita undang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, buat generasi muda milenial, bahwa orang Minang itu tidak hanya berdagang, mereka juga berhasil menjadi profesional yang dibayar mahal, dan tidak hanya di perusahaan nasional, tapi juga internasional, multinational corporation. Terima kasih Prof. Fazli atas waktunya dan semua narasumber. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Kepada semua peserta, mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena ini sangat langka, sangat jarang profesional CEO yang hebat ini mau berbagi dengan kita. Terima kasih Prof. Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burmalis.